YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, momen Lebaran biasanya banyak diisi dengan saling mengirim sesuatu kepada orang terdekat. Nah, ini Anda bisa memilih sejadah antibakteri yang satu ini gede. Perlengkapan sholat yang tidak hanya bagus, namun juga menggunakan bahan antibakterial yang dapat mencegah penularan virus corona. Sajadah menjadi salah satu benda yang tidak terpisahkan bagi umat muslim. Kegunaannya menjadi sangat penting dalam rutinitas beribadah yang tidak hanya dilakukan di rumah. Selama masa pandemi virus corona, memperhatikan kehigienisan sajadah menjadi tidak boleh diabaikan. Kebutuhan inilah yang dijawab seorang pengusaha muda, Feni Saptalia. Bertempat di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, desainer busana muslimah ini membuat sajadah dari bahan APD antibakteri yang biasa digunakan dalam dunia medis. Untuk menarik pasar, motif yang dihadirkan beragam dengan warna-warna sendu. Proses pembuatannya juga berbeda dengan sajadah pada umumnya. Desain motif diaplikasikan dengan dicetak menggunakan tinta ramah lingkungan bersertifikat Ecotex 9100. Membuat sajadah anti COVID-19 ini aman untuk kulit sensitif dan kulit bayi, serta tidak mudah pudar. Salah satu kekhususannya adalah bahan yang kita gunakan di sajadah ini adalah bahan APD dengan antibakteri. Gitu. Jadinya dengan kondisi pandemik sekarang, menggunakan sajadah ini lebih aman, kitanya juga lebih safety. Kalau misalnya kita keluar habis menggunakan, kita tinggal semprot antibakteri, kita lap, kita lipat lagi. Sajadah antibakteri juga dibuat sebagai sajadah travel, sehingga simpel dibawa kemana-mana. Untuk menjaga kehigienisannya, pengguna cukup menyemprotkan cairan disinfektan atau alkohol 70%. Cara ini sudah bisa dipastikan membunuh kuman, bakteri maupun virus corona. Menurut saya dan keluarga saya juga aman untuk kita bepergian, simple gitu juga. Lagi masa pandemi ini, mudah-mudahan juga kita terhindar dari virus COVID-19. Bahannya adem gitu ya, nggak ada anti slipnya juga, nggak terlalu licin kalau kita taruh di tempat itu gitu. Pokoknya nyaman deh untuk kita gitu. Untuk satu lembar sajadah antibakteri ini dihargai Rp100.000. Karena motif-motifnya yang menarik, sajadah antibakteri bisa jadi hantaran Lebaran yang istimewa. Ya, Gede dan pemirsa, ini bubur merupakan salah satu makanan yang mudah didapatkan di mana saja. Iya, namun di beberapa daerah ada sejumlah jenis bubur yang hanya bisa dinikmati saat bulan puasa. Di antaranya di Banjarmasin, Aceh, dan juga Medan. Di luar bulan puasa, bubur biasa disantap sebagai menu sarapan. Namun saat Ramadan, makanan lunak dan nikmat ini menjadi idaman umat muslim untuk berbuka. Terutama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Medan, Sumatera Utara. Di Banjarmasin, bubur sabilal sangat melegenda untuk santapan berbuka. Adalah keluarga Ani Aryani yang sudah 3 generasi selalu meracik bubur sabilal untuk jamaah Masjid Raya Sabilal Muhtadi. Selain menggunakan beras, bubur bercita rasa Timur Tengah ini dipadukan dengan daging, kentang, wortel, serta aneka rempah. Saat sudah masak, bubur ditambah margarin untuk menambah cita rasa. Berbuka dengan bubur sabilal sudah jadi tradisi warga. Sejak awal dibangunnya masjid terbesar di Kalimantan Selatan ini pada tahun 80-an. Setiap Ramadan, Masjid Raya Sabilal Muhtadi menyediakan 1.000 porsi bubur setiap hari. Kalau pada umumnya bumbu mungkin sama dengan yang lain ya, kayak bumbu-bumbu sop, kan namanya juga bubur sop ya. Tapi mungkin ada racikan rahasia dari turun-temurun dari keluarga kami. Kalau bubur sabilal khusus untuk bulan Ramadan. Masjid Islamic Center Lok Sumawe, Aceh, juga melestarikan tradisi berbagi makanan khas Kanji Rumbi.
Sama dengan bubur pada umumnya, kanji rumbi berbahan dasar udang rebus, ayam serta 10 jenis rempah yang dipengaruhi kuliner India termasuk kapulaga hijau. Penggunaan aneka bumbu tersebut membuat warna bubur tidak lagi putih. Meski pada Ramadan tahun ini, Masjid Agung Islamic Center Lok Sumawe tidak mengadakan buka puasa bersama, pengelola masjid tetap memasak 1.500 porsi kanji rumbi untuk masyarakat. Di Medan, Sumatera Utara, ada bubur sop India yang selalu bisa dinikmati gratis setiap bulan Ramadan. Di Masjid Gaudiah dan Masjid Jami Kebun Bunga, pembuatan bubur sop India sudah menjadi tradisi selama 50 tahun lebih. Untuk memasak makanan istimewa ini, sang juru masak khusus mendatangkan dandang berukuran besar ini dari India. Bubur sop India memiliki campuran daging kambing, sayuran, serta rempah-rempah khas India. Dibutuhkan waktu 5-6 jam untuk menghasilkan tekstur bubur yang lembut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik mobil berlapis berlian dan emas di Subang, Jawa Barat ternyata juga memiliki sebuah musola yang super mewah gede. Iya, musola yang diklaim menghabiskan biaya 11 miliar tersebut, atapnya dilapisi emas dan seluruh bangunan mulai lantai, dinding, dan tiang menggunakan marmer. Kampung Karokrok, Desa Jatiregas Hilir, Subang, Jawa Barat punya musola yang termasyhur. Berdiri di atas tanah 7.000 meter persegi, sang pendiri menamakannya Musola Darul Iman At-Tauhid. Dari luar, musola yang dibangun pada tahun 2015 ini tampak seperti tempat-tempat ibadah lainnya. 2 pilar marmer menjadi penyangga di gerbang masuk. Begitu memasuki pekarangan, mata disejukkan dengan kolam air yang dikelilingi pilar marmer kelas 1. Kemewahan musola Darul Iman At-Tauhid pun semakin terlihat. Tidak hanya marmer yang mendominasi bangunan musola, tapi juga belasan batang logam mulia yang ditanam di lantai. Di setiap menuju pintu masuk, jemaah yang beribadah di sini akan dibuat kilau dengan emas murni 24 karat. Ada makna di balik ornamen unik ini. Kalau emas batangan di lantai itu, kalau istilah saya nggak bisa menjelaskan secara detail kan gitu. Jangan kita tergiur dengan duniawi. Ketika kita masuk ke musola, semua hilangkan. Kan gitu, yang ada kita berhadapan dengan kholiknya langsung. Memasuki ruang utama sholat, terdapat pintu masuk yang dibingkai ukiran berlapis emas. Atap musola yang dihiasi detail bintang-bintang juga diklaim berlapis emas, senada dengan mimbar sang imam. Musola yang selesai dibangun pada 2017 ini diklaim menghabiskan dana hingga 11 miliar rupiah. Semuanya dibiayai oleh Sugandi Natanegara yang dikenal sebagai Crazy Rich Subang. Setelah pembangunan selesai, 60 pekerjanya mendapat 1 unit sepeda motor selain upah harian. Semoga kederuanan sang pendiri musola bisa membawa keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Menjelang masa mudik lebaran, aktivitas penyekatan arus pemudik diberlakukan di beberapa daerah di Pulau Jawa. Petugas merazia setiap kendaraan yang melintas. Selain memeriksa kelengkapan surat pengendara, petugas dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, dan petugas kesehatan pun mengecek kondisi kesehatan penumpang. Suasana di wilayah perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah terlihat sangat sibuk. Sejumlah petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan terus melakukan penyekatan kendaraan pemudik di sekitar pos polisi Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Penyekatan dilakukan sejak tanggal 22 April hingga 5 Mei 2021 nanti. Setiap kendaraan yang melintas masuk wilayah Jawa Timur dirazia petugas. Tak hanya memeriksa surat-surat kendaraan, petugas juga melakukan cek kesehatan dan tes suhu badan terhadap seluruh penumpang.
Warga yang terkena razia mengaku tidak keberatan dengan razia dan pemeriksaan kesehatan tersebut. Ya, cuma diperiksa tensi kesehatan. Dengan pemeriksaan seperti ini tanggapannya gimana? Ya, bagus, ya cukup baik. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, penyekatan arus pemudik dilakukan di gerbang keluar tol Cileunyi. Sebanyak 90 kendaraan terpaksa harus memutar balik karena tidak bisa menunjukkan bukti hasil pemeriksaan bebas COVID-19. Sementara pengemudi yang tetap ingin ke arah Garut dan Sumedang menjalani rapid antigen. Razia pengendara dari luar kota Bandung dalam operasi pramudik akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian hingga Lebaran mendatang. Sampai hari ini kami lihat di wilayah Kabupaten Bandung memang ada terjadi sedikit peningkatan, namun tidak terlalu signifikan untuk kendaraan dari luar wilayah kota Bandung ataupun Kabupaten Bandung. Betul, untuk pelaksanaan ini kita akan laksanakan terus sampai dengan menjelang tanggal 6. Ya. Sampai menjelang tanggal 6, kegiatan penyekatan akan terus dilakukan oleh Satlantas Polresta Bandung. Dari Tuban, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat, Pipit Wibawanto dan Mujib Prayito melaporkan. Puluhan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah terpapar COVID-19 akibat seorang warganya yang bekerja di Jakarta mudik ke kampung halamannya Gede. Iya, akibatnya jalur keluar masuk desa dibatasi. Sembilan warga desa Kuryo Kalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19. Peristiwa ini terjadi saat 37 jemaah manakib merasa sakit setelah menghadiri hajatan yang diadakan warga yang baru saja mudik dari Jakarta. Setelah diperiksa, mereka dinyatakan positif COVID-19. Kemudian pada hari berikutnya, bertambah 2 warga lagi yang dinyatakan positif COVID-19. Setelah sepekan diisolasi, 35 dari 39 pasien dinyatakan sembuh. Sementara 4 orang lainnya, termasuk pemudik yang menggelar hajatan, masih menjalani isolasi di RSUD Suwondo Pati. Sekarang pemulihan, kemarin sakit tapi sekarang sudah pemulihan. Jadi berarti kan kita sudah betul-betul penanganan itu secara protapnya itu kita lakukan. Kalau memang ada positif, ya langsung kita isolasi. Pemkab Pati telah mengeluarkan surat edaran agar desa-desa yang masuk zona merah tidak melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan, termasuk sholat rawih berjamaah. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan. Ribuan santri Pondok Pesantren Idrisiyah, Tasikmalaya, Jawa Barat dipulangkan lebih awal dalam rangka libur Lebaran dan libur akhir tahun ajaran. Sedangkan ratusan santri dari sejumlah pondok pesantren di Pulau Jawa terus berdatangan menggunakan bus melalui Terminal Mengwi, Badung, Bali. Di tengah larangan mudik, sebanyak 1.200 santri Pondok Pesantren Idrisiyah yang berada di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, hari ini justru dipulangkan ke keluarganya dalam rangka libur Lebaran dan libur akhir tahun ajaran selama 1 bulan. Ribuan santri dipulangkan menggunakan bis untuk tujuan Jabodetabek dan Jawa Tengah, sedangkan yang di luar Pulau Jawa pun telah dipulangkan lebih awal karena dikhawatirkan tidak dapat tiket pesawat. Pemulangan santri ini dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan nantinya saat kembali pada Juni mendatang ke pondok pesantren, para pesantri wajib tes PCR dan antigen. Hal ini untuk memastikan para santri dalam keadaan sehat. Kepulangan ribuan santri ini pun diwarnai isak tangis dari sejumlah warga sekitar pondok pesantren. Masing-masing, cuman memang untuk yang wilayah sekitar Tasikmalaya ini mereka mesti agak santai lah gitu, barangkali hari ini atau besok, atau mungkin ada yang beberapa hari ke depan baru pulang. Kalau yang luar Tasik terkonfirmasi semuanya pulang ke kampung halaman masing-masing. Nggak ada penyekatan ya Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kemarin juga kita koordinasi dengan dengan pengurus-pengurus yang ada di Zawiyah atau di daerah-daerah, kemudian bekerja sama juga dengan TNI dan Polri yang ada di Zawiyah. Gitu, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan seperti pemulangan di sebelum-sebelumnya.
Sementara ratusan santri dari Banyuwangi, Jawa Timur memilih mudik lebih awal menuju Pulau Bali. Gelombang pemulangan ratusan santri ini lantaran pihak pondok pesantren memberikan waktu libur selama 1 bulan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga masing-masing. Karena datang dari wilayah zona oranye dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang masih tinggi, santri wajib melalui prosedur pemeriksaan kesehatan ketat, seperti pemeriksaan suhu tubuh serta wajib menunjukkan surat rapid antigen dengan hasil negatif COVID-19. Bukan untuk pulang ya, tapi liburan. Dari pesantren ini dikasih liburan untuk bersilaturahmi kepada keluarga. Bis yang mengantarkan santri ini juga harus antri satu persatu untuk masuk ke terminal agar tidak terjadi kerumunan. Wali santri juga dilarang menjemput ke area terminal. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 hari jelang pelarangan mudik, sejumlah ruas jalan dan terminal diramaikan pemudik. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.